Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom The Warriors, tidak terasa ya, kita sudah tiba di akhir tahun dan sebentar lagi akan berganti ke tahun yang baru. Ternyata tanpa kita sadari waktu itu berjalan begitu cepat. Nah, tentunya selama setahun ini dari awal dimulainya tahun 2022 sampai akhir tahun ini tentunya sudah banyak yang kita lalui. Baik itu hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik. Nah, pada hari ini saya akan membagikan sharingan renungan firman Tuhan yang saya beri tema bersyukur dalam segala hal yang saya ambil dari nats Alkitab di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Nah, berbicara tentang ayat yang tadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ayat tadi itu berbicara bahwa kita tidak boleh sama sekali untuk lupa selalu bersyukur kepada Tuhan, baik kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi ayat tadi mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun itu. Nah, jujur saja memang kita ini sebagai manusia terkadang untuk bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sulit atau dalam keadaan yang sedang berduka, itu susah sekali untuk bisa mengucap kata bersyukur. Nah, dalam ayat 1 Tesalonika tadi, sudah jelas bahwa tidak ada pilihan lain selain mengucap syukur. Tidak ada pilihan lain bahwa dalam keadaan apapun, kita harus bisa mengucap syukur. Nah, kita seharusnya belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan harus terus lakukan itu. Dan saya yakin dan juga saya sangat percaya bahwa ketika kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun di dalam kehidupan kita, ketika kita mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, maka dalam keadaan tersulit sekalipun di dalam kehidupan kita, kita tetap akan bisa mengucap kata syukur. Terpujilah Tuhan, Tuhan Yesus baik. Nah, hal-hal apa saja yang akan kita dapatkan atau hal-hal apa saja yang bisa kita rasakan, hal-hal yang bisa membuat kita menyadari bahwa dengan kita selalu mengucap syukur di dalam hidup kita. Pada hari ini ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Hal-hal yang bisa kita rasakan atau kita dapatkan atau kita sadari ya, dengan kita selalu mengucap syukur di dalam hidup kita ini. Nah, hal pertama yang akan saya bagikan adalah tentunya yang akan kita dapatkan, kita rasakan ketika kita mau mengucap syukur di dalam segala hal. Yang akan kita rasakan adalah ketenangan. Filipi pasal 4 ayat 6-7 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."
Saat kita mengalami banyak cobaan yang datang secara bertahap atau bertubi-tubi di dalam kehidupan kita. Nah, tentunya untuk kita bisa merasakan sukacita, bisa merasakan ketenangan, tentunya akan sangat sulit untuk kita bisa rasakan semua itu. Bisa dikatakan bahwa ketika kita diberhadapkan dengan permasalahan di dalam hidup kita, rasa tenang, sukacita, dan damai sejahtera hilang di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan terjadi apabila kita tidak belajar untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Lain halnya dengan ketika kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur kalau hari ini aku masih bisa menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saya yakin walaupun akan banyak rintangan yang menghadang nantinya di depan, aku tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Nah, dengan mengucap syukur, segala kekhawatiran kita diangkat Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa memberikan kita ketenangan. Sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan yang sangat berat. Jadi saudara-saudara sekalian, belajarlah untuk mengucap syukur. Meskipun di dalam keadaan tersulit yang sedang kita alami. Belajar untuk memperkatakan terima kasih Tuhan. Ku bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu. Nah, lalu hal kedua yang nantinya akan kita rasakan atau bisa kita sadari ketika kita mau mengucap syukur di dalam segala hal adalah kita bisa merasakan besarnya kasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak sedikit ya anak-anak Tuhan, mungkin termasuk saya, dan bisa juga termasuk saudara-saudara sekalian, melupakan hal yang satu ini. Tuhan tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Dia selalu ada kapanpun dan dimanapun kita berada, disitulah Tuhan juga ada. Kasih-Nya dan penyertaan-Nya selalu ada di dalam kita. Nah, saking sayangnya dan besarnya kasih Tuhan kepada kita semua, dan Tuhan tidak mau kita itu binasa, sehingga Tuhan mengutus anaknya sebagai korban penghapusan dosa di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Nah, dengan diutusnya anaknya sebagai korban penghapus dosa manusia, bisa kita rasakan dan kita lihat betapa luar biasa indah kasih Tuhan kepada kita semua. Tidak ada kasih yang begitu besar dan dalam selain kasih dari Tuhan yang sejati. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kasih Tuhan kepada kita. Mulailah belajar merespon kasih Tuhan kepada kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala keadaan, baik pada saat senang, pada saat susah. Ucapkanlah kata syukur kepada Tuhan sebagai bentuk respon kita atas kasih-Nya yang begitu luar biasa besarnya kepada kita. Nah, lalu hal ketiga adalah yang bisa kita rasakan
ketika kita mau mengucap syukur di dalam hidup kita adalah kita menyadari bahwa semuanya adalah rancangan dari Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus sadar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan tentunya bukan rancangan yang akan mencelakakan kita. Dan Tuhanlah yang memegang otoritas di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kita hidup ini. Jadi, ketika kita menemui permasalahan di dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut dan jangan langsung menyalahkan Tuhan. Kenapa? Nah, karena hal itu bisa terjadi, ya bisa saja karena kesalahan kita. Sehingga permasalahan itu yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Jadi jangan langsung bilang, kenapa sih Tuhan hidup saya ini kok begini banget? Kok hidup saya susah banget? Kenapa sih Tuhan permasalahan di dalam hidup saya tidak ada habis-habisnya? Selesai satu, datang lagi, datang lagi. Jangan langsung menyalahkan semuanya kepada Tuhan. Karena bisa saja permasalahan itu ada karena andil kita, karena kesalahan kita, karena kelalaian kita. Sehingga permasalahan itu ada. Yang harus kita lakukan adalah membawa permasalahan itu ke hadapan Tuhan, bukannya menyalahkan Tuhan. Kita bawa pergumulan yang sedang kita hadapi, permasalahan yang ada di dalam hidup kita ke hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk semua permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi. Ingat bahwa damai sejahtera dan sukacita yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu hal-hal yang mendatangkan sukacita maupun hal-hal yang kurang baik yang bisa mendatangkan persoalan, permasalahan di dalam hidup kita. Percaya, semua itu ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan, tidak ada satupun rancangan dari Tuhan itu yang akan mencelakakan kita. Jadi yang kita lakukan adalah bawa yang kita hadapi itu ke hadapan Tuhan. Kita belajar mau tunduk pada otoritas Tuhan. Kita mau belajar tunduk dan taat pada kehendaknya Tuhan. Maka yakinlah permasalahan yang kita hadapi selalu ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar. Tuhan terlebih besar dari segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi, sadarilah bahwa di dalam hidup kita ini semuanya sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Nah, yang terakhir, oleh karena itulah kita itu wajib harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan mengucap syukur, ada hal-hal baik yang akan kita terima. Akan ada hal-hal baik yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Yaitu kita bisa merasakan ketenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa merasakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Lalu kita juga menyadari bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu adalah rancangannya Tuhan. Dan percayalah bahwa rancangannya Tuhan itu begitu indah kepada setiap orang
yang selalu mau mengucap syukur. Dan yakinlah bahwa di balik semua itu selalu ada mujizat di dalam bersyukur. Nah, saudara-saudara sekalian, tahun sebentar lagi akan berganti. Kita sudah melewati dari awal tahun 2022 sampai di penghujung akhir tahun 2022. Dalam setahun ini sudah banyak peristiwa yang kita lalui, baik itu peristiwa yang membawa sukacita ataupun peristiwa yang memberikan kedukaan kepada kita. Semua telah kita lalui. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita lalui selama setahun ini? Sudahkah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang telah kita lewati selama setahun ini? Amin. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom The Warriors, kita sudah melewati tanggal 25 Desember, artinya kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Desember di 2022. Kita akan segera menjelang masuk 2023. Nats yang diberikan kepada kita dalam program Dua Sisi pada episode kali ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan saya beri tema sharing saya pada episode ini, menyenangkan hati Tuhan. Kita banyak tahu bahwa jika beribadah kepada Tuhan, kita sering diajar kalau kita beribadah kepada Tuhan, berbuat yang menyenangkan hatinya, melakukan semua firman-Nya, menjauhi semua larangannya, akan membuat kita bisa menjadi pribadi atau bisa menjadi orang percaya yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam nats bacaan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, menyenangkan hati Tuhan itu ditekankan bahwa kita harus hidup dalam ucapan syukur. Hidup bersyukur. Nah, di momen ini, sebelum kita mengakhiri 2022 dan masuk di tahun yang baru, tahun 2023, yang akan kita masuki beberapa hari lagi. Sudahkah kita semua, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengaku sebagai muridnya Tuhan, mengaku sebagai orang Kristen itu sudah menjadi orang yang bersyukur? Di momen kita mau mengakhiri 2022 dan masuk 2023, bagi saya, menjadi orang yang bersyukur itu penting. Apakah kita bisa menutup tahun ini melewati, yang kita tahu lah ya, masing-masing saudara, masing-masing kita pasti di tahun ini ada struggle-nya masing-masing, ada pergumulannya masing-masing. Tapi kita sudah bisa ada di penghujung tahun ini, apapun fakta yang sudah kita lalui di belakang, bukankah itu kita sudah melewatinya? Ya. Seberat apapun, segersang apapun, seberat apapun padang gurun yang kita lewati di 2022, kita sekarang ada di penghujung 2022, bukankah itu artinya yang kita lewati itu sudah berlalu? Meskipun di depan kita masih ada padang gurun, tapi paling tidak sepanjang 2022 kita sudah lewati itu. Segera akan lewati itu. Nah, ini penting karena jangan sampai Bapak, Ibu, dan saya masuk di 2023 tanpa bersyukur, tanpa memulainya dengan mengucap syukur. Sebab syukur atau bersyukur itu bagi saya adalah kunci kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya sudah menyenangkan hati Tuhan, itu pasti kita akan diperhatikan lebih.
matanya akan terus melihat kepada kita. Orang yang sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, itu pasti akan intim dengan Tuhan. Orang yang sudah menyenangkan hati Tuhan, maka dalam bahasa Alkitab, orang itu sudah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dirinya. Dan kalau kita ingat ayat yang berkata demikian, orang yang sudah tinggal dalam Tuhan dan dia tinggal dalam kita, maka orang ini pasti akan diberkati. Apa yang dimintakannya, Tuhan jawab. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, kau akan mendapatkannya. Saya sih tidak terlalu akan menekankan bahwa kalau ngelakuin firman Tuhan ini kita diberkati, berlimpah dan lain sebagainya. Sebab mestinya sebagai orang percaya kita sudah punya pemahaman itu. Berkat itu selalu mengikuti. Kita nggak perlu cari berkat, berkat itu kan mengikuti ketika kita hidup menyenangkan Tuhan. Nah, bersyukur itu salah satu hal yang menjadi signifikan kalau Bapak Ibu mengaku dirinya sudah menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Sebab nggak mungkin Bapak Ibu sudah menyenangkan Tuhan kalau sepanjang hidupmu kau tidak bersyukur. Nah, itulah pentingnya menjadi manusia yang bersyukur itu. Kita diciptakan berbeda, dengan misi dan tujuan hidup yang berbeda. Sehingga nggak bisa Bapak Ibu kita itu secara apple to apple membandingkan diri dengan orang lain atau dibandingkan dengan orang lain. Berkat yang diberikan Tuhan kepada orang lain belum tentu ketika berkat itu diberikan kepada kita atau kita berusaha mendapatkan berkat itu bisa membuat kita bahagia, saudara. Jadi berkat itu Tuhan sudah taruhkan pas pada setiap kita. Meskipun orang dunia melihatnya berbeda, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita. Jadi orang yang bersyukur itu orang yang tahu bahwa dirinya diberkati Tuhan. Orang yang bersyukur itu orang yang percaya benar bahwa dirinya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, orang yang bersyukur itu pasti adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak menggerutu, dia tidak menuntut A, B, C, D. Dia hidupnya tulus aja. Sebab dia meyakini bahwa kalau dia hidup benar, berusaha menyenangkan Tuhan, maka hidupnya terpelihara sempurna. Meskipun mungkin orang lain atau dunia menganggap dia tidak hidup diberkati, tapi dia akan merasakan berkat itu. Sukacita itu, damai sejahtera itu. Saya baru lama lihat sosial eksperimen di Amerika. Ya. Kita tahu hampir 3 tahun kita melewati masa pandemi, terlebih tahun-tahun kemarin. Itu banyak sosial eksperimen. Di mana ada seorang yang kaya begitu, YouTuber, influencer, membuat eksperimen ini. Membuat papan begitu, terus ditaruh di jalan yang dilewati orang yang lalu lalang, di trotoar begitu, trotoar besar, di wilayah yang padat sehingga orang lalu lalang. Isinya papan itu adalah tempelan-tempelan kupon yang bisa ditukarkan dengan paket dari fried chicken ternama. Jadi ketika diambil ada kupon begitu yang bisa ditukarkan untuk makan gratis. Dan sisi yang lainnya di papan itu juga ditaruh beberapa mawar yang diinformasikan kamu pilih mana. Berikan mawar ini untuk orang lain sebagai tanda kau mengasihi dia, atau kau ambil kupon ini yang bisa kau tukarkan dengan paket ayam goreng untuk keperluan. Dan saya melihat, saudara, ada orang yang tunawisma karena gara-gara pandemi banyak orang yang menggelandang, yang mengambil kupon itu. Oke. Tapi saya lihat juga
dalam sosial eksperimen itu banyak orang yang tidak tampilannya seperti gelandangan. Orang berdasi, berjas, yang mengambil juga. Saya pikir, oke juga lah. Oh, ada berkat kok ditolak gitu. Lepas dia mengambil bunga atau kupon makanan itu, ya itu pilihan masing-masing. Tapi yang menarik dari sosial eksperimen ini, saya melihat ada orang yang mengambil banyak kupon itu, padahal jelas di papan itu ambillah satu sesuai dengan apa yang ingin kau dapatkan. Jadi kalau mau ngambil mawar sebagai tanda dia orang yang dikasihi, atau dia mau memberikan mawar itu kepada orang lain sebagai tanda bahwa dia mengasihi orang itu pilihan. Kalaupun mau ngambil kupon ya satu saja, itu pilihan juga. Tapi ada orang yang ketika dia udah ambil satu, terus dia tidak beranjak. Dia ada di situ, lihat kiri, lihat kanan, ya. Sampai beberapa saat ketika dia merasa dia tidak diperhatikan, dia mengambil semuanya yang tersisa dari kupon makanan itu untuk dirinya sendiri. Jadi ini gambaran orang yang tidak bersyukur. Mestinya kan dia mengambil satu saja itu sudah cukup untuk dia bisa makan hari itu. Paling tidak dia tidak kelaparan hari itu. Dan dia kalau merasa dirinya kelaparan dan butuh kupon itu, tentu dia berpikir ada orang lain juga yang butuh itu, atau bahkan ada orang yang lebih membutuhkan itu daripada dirinya. Tapi orang ini ngambil semuanya untuk dirinya sendiri. Tentu bisa ditukarkan karena kupon itu memang kupon yang berisi kupon penukaran untuk mendapatkan satu meal atau satu paket dari fried chicken ternama. Tapi jelas orang ini orang yang tidak bersyukur. Satu nggak cukup, pengen dua, pengen tiga, pengen empat, dan seterusnya. Itu gambaran kita kan. Jadi kenapa kita hidup susah di bumi ini? Kenapa kita merasa hidup kita menderita? Karena Bapak Ibu nggak pernah bersyukur. Karena kita nggak pernah bersyukur. Kita nggak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita nikmati. Meskipun tidak berlimpah, tapi berkat itu membuat kita bisa survive, bisa hidup. Dalam pengalaman saya, ya, panggilan saya beberapa tahun yang lalu juga membuat pergumulan karena saya harus melayani Tuhan, terpanggil melayani Tuhan. Dan saya tinggalkan semuanya, fokus untuk melayani Tuhan. Dan pergumulan untuk bisa bersyukur itu memang berat sekali. Karena tidak ada penghasilan, kalaupun ada penghasilan hanya beberapa ribu. Saya masih ingat banget persembahan kasih berkat yang saya terima dari pelayanan saya. Itu nominalnya satu amplop cuma 10.000. Panjang hari saya melayani, dapat ongkos pengganti transportasi 10.000. Tapi saya bersyukur, saudara. Bahkan ketika akhirnya Tuhan percaya saya suatu pelayanan yang luar biasa sehingga berkat materi itu saya dapatkan. Ketika akhirnya saya difitnah dan saya akhirnya terlempar dalam pelayanan itu karena ada politisasi pelayanan dalam dunia pelayanan. Saya tetap tahu prioritas hidup saya untuk melayani Tuhan. Gak ada penghasilan saat itu, bersama istri, bersyukur aja. Masih ada beberapa rupiah simpanan, kita nikmati itu, bersyukur. Kita gak bersungut-sungut, kita gak khawatir. Dan akhirnya Tuhan pelihara. Jadi dengan tahu panggilan Tuhan untuk kita, ketika saya tahu panggilan saya melayani Tuhan, maka saya tuh akhirnya bisa lebih menjadi orang yang bersyukur. Sebab saya sedang melakukan misinya Dia untuk saya. Saya diminta untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pengkhotbah, guru, pendeta. Maka ketika saya jalani itu, saya percaya ketika saya konsisten dengan tulus melakukan itu, Tuhan akan berkati. Dan saya tidak akhirnya khawatir akan apapun, dan akhirnya berkat apapun yang kita terima, yang saya terima, saya bisa syukuri dengan luar biasa. Jadi supaya bisa menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, jadilah orang yang bersyukur. Langkah pertama untuk bisa menjadi orang yang bersyukur, Bapak Ibu harus tahu panggilan Ibu Bapak itu apa. Kalau kau terpanggil jadi dokter, bersyukurlah di situ. Nikmatilah itu. Ya. Kalau kau dipanggil Tuhan jadi pegawai negeri, nikmati itu. Buruh, nikmati itu. Bersyukur. Kalau kita menghidupi panggilan Tuhan itu,
maka kita pasti akan terpelihara. Gak usah kita iri dengan orang lain. Maka tahu panggilan itu penting untuk bisa bersyukur, dan orang yang bersyukur itu orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Maka hidupnya pasti akan diberkati. Yang kedua, untuk bisa menjadi orang yang bersyukur selain tahu panggilan adalah orang yang tahu prioritas hidup. Ketika sudah menghidupi panggilan, kadang-kadang godaan itu ada saja. Saya masih ingat banget ketika dalam satu pelayanan, akhirnya saya dalam politisasi pelayanan tadi, saya terlempar dalam pelayanan yang sudah membuat saya hidup nyaman saat itu. Ketika saya akhirnya tidak melayani lagi untuk beberapa momen tertentu karena Tuhan suruh berdiam, ada tawaran pekerjaan, usaha, bisnis yang menggiurkan secara materi. Tapi saya sudah bilang sama Tuhan, saya sudah menyerahkan hidup, itu panggilan saya. Kemarin saya diberkati dengan panggilan itu, saya bersyukur. Masakan sekarang, ketika saya sedang mengalami masalah hidup gitu ya, saya tidak lagi menghidupi panggilan itu. Ketika saya tidak diberkati secara materi, masakan saya tinggalkan pelayanan itu. Saya tolak tawaran pekerjaan itu. Saya tetap konsisten melayani Tuhan. Dan ketika saya terus konsisten, saya terus tahu prioritas hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya terus menghidupi panggilan hidup saya dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Maka saya menjadi orang yang senantiasa bisa bersyukur meskipun keadaan berat saat itu. Dan orang yang bersyukur, saya bilang berkali-kali, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan orang yang menyenangkan hati Tuhan pasti diberkati. 2023, tahulah panggilanmu, hiduplah dalam prioritas yang benar, kau sudah menjadi orang yang bersyukur. Kalau kau sudah menjadi orang bersyukur, kau akan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Hingga 2023 kata orang gelap, kau akan diberkati Tuhan. Semoga dipahami. Siapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya.